Tes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, gimana? Apakah suaranya bisa didengarkan? Halo, tes 1 2 3. Halo, 1 2 3 tes. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes speaker dulu. Jika suaranya terdengar, tolong dikasih tanda atau bisa di chat di komentar terdengar atau tidak suaranya, sama kualitas gambarnya bagaimana, apakah jelas atau tidak. Halo, halo. Oke, berarti suaranya terdengar dengan jelas ya. Apakah sudah bisa dimulai? Apakah sudah bisa dimulai atau menunggu peserta lagi? Oh, belum ya. Kita berarti menunggu lagi ya pesertanya. Oh ya ya. Baik, saya sambil minum ya. Oh ya, tadi waktunya berbarengan sama azan Isya ya. Kalau boleh tahu jumlah pesertanya ada berapa orang untuk pertemuan kali ini? Ya, 20-an ya. Oh, jadi ini ada hostnya juga ya. Nanti kalau seandainya sudah bisa dimulai, tolong dikasih tanda aja atau langsung dikasih tahu biar kita bisa mulai materi pelajaran malam ini.
Sudah ada partisipan 6 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oke, karena sudah jam 8:10 mungkin dimulai dengan perkenalan aja dulu ya. Perkenalkan, ya saya Muhammad Fauzan Eshum, pengajar TWK. Kali ini atau malam ini kita akan membahas materi nasionalisme ya, berhubungan sekali dengan sejarah pada awal kemerdekaan. Jadi lebih kurang materi kita akan berbicara seputar kemerdekaan serta bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan tersebut. Untuk partisipannya sudah ada 6 orang, 7 orang termasuk host juga ya. Apakah ada batasan waktu untuk menunggu peserta lainnya atau bisa dimulai? Kok TWK? Oh ya, malam ini pembahasannya TWK ya, tes wawasan kebangsaan. Seperti yang sudah dijadwalkan. Oke, tadi sudah dikasih tahu nih untuk jadwalnya. Jadi kita menunggu sampai jam 20.15. Setelah itu kita langsung mulai saja materinya. Ya betul, di jadwal adalah TWK tanggal 6 Februari 2021 jam 8. Oke, jadi buat Mas Kevin itu sudah dijawab tadi kenapa jadwalnya TWK karena diganti. Oke, masih ada 3 menit lagi untuk menunggu kawan-kawan yang lain bergabung. Jadi bagi yang mau mulai pembahasan sambil makan juga nggak apa-apa, silakan sambil minum. Karena belajar yang enak itu ya nggak bisa dipaksain ya. Silakan belajar dengan gaya masing-masing. Jadi sambil minum boleh, sambil makan boleh, silakan. Masih ada sekitar 2 menit lagi. Saya ulangi perkenalan. Nama saya Muhammad Fauzan, pengajar TWK, dan kali ini kita akan membahas sejarah nasional serta bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan tersebut.
Jadi bagi teman-teman yang mau mencatat atau screen record ya bisa dipersiapkan alat-alatnya. Karena nanti selain materi juga akan ada kuis per part babnya nanti. Karena untuk materi ini kita akan membahas lebih kurang 4 subbab. Jadi setelah materi kita akan membahas kuis lebih kurang 10 soal. Habis itu subbab berikutnya materi, setelah itu kuis lagi 10 soal. Jadi akan dilakukan secara interaktif nanti ya. Silakan dipersiapkan alat tulis atau yang mau recording silakan dipersiapkan recordnya. Tersisa 1 menit lagi. Nanti jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas silakan dikasih tanda aja. Bisa dengan mengangkat tangan atau bisa type langsung di kolom chat. Biasanya di Zoom ini kan ada itu ya buat interaksi antara partisipan sama hostnya. Ada gambar tangan gitu kan. Atau bisa langsung lewat kolom chat, di chat aja nanti jika seandainya suara kurang jelas atau ada pertanyaan di tengah materi berlangsung. Oke, karena sudah jam 20:15, kita mulai aja materinya. Semoga dengan belajar TWK pada malam hari ini, kita bisa lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi tes CPNS berikutnya. Langsung saja saya akan share screen. Oke, hostnya mungkin belum diituin, saya nggak bisa share screen. Boleh diituin hostnya. Oke, nanti setelah itunya selesai, nanti PPT-nya bakalan dikirim ya lewat grup WA. Untuk sekarang tolong itunya ya dibuka biar saya bisa share screen di Zoom-nya. Masih belum bisa saya. Tolong di itu kan di able kan agar bisa share screen. Hostnya siapa ya? Tolong bagi yang mungkin bisa ada yang tahu hostnya siapa gitu. Saya tidak bisa share screen di sini. Jadi tolong di-able kan menunya untuk saya. Halo, host. Halo, saya masih belum bisa share screen. Hostnya gimana ya? Tolong bagi yang tahu hostnya, tolong di. Iya bisa eh, screen aja langsung itu kak. Oke, masih disable katanya. Display Host, host masih mendisablekan partisipan screen sharing.
Saya masih belum bisa screen sharing di sini. Karena statusnya di sini saya partisipan, jadi kayaknya harus dibuka dulu, host. Jangan di blok itunya, screen sharingnya. Oke, bagaimana? Apa sudah bisa? Apa sudah terlihat itunya, screen yang dari saya? Sudah. Oke, kita mulai saja ya materinya. Silakan dilihat screen masing-masing. Jadi materi kali ini adalah sejarah nasional, di mana kita diminta untuk memaknai perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Karena salah satu materi yang biasanya keluar untuk soal-soal TWK tes CPNS berkaitan dengan hal ini. Kita mulai dengan masa BPUPKI ya, jadi ini sebelum kemerdekaan. Bisa dilihat di sini dimulai dengan latar belakang. Jadi BPUPKI itu adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pihak Jepang dan tokoh nasional Indonesia sebelum kemerdekaan karena yang pertama, kekalahan pasukan Jepang di Front Asia Pasifik. Karena ingat, sejak tahun 1942, Indonesia adalah wilayah jajahan Jepang. Lalu latar belakang kedua, kebutuhan Jepang untuk menambah sumber daya manusia. Jepang datang menjajah kita itu karena mereka sadar sumber daya manusia untuk menghadapi perang melawan sekutu, yaitu Perang Dunia II ya, masanya sangat terbatas sekali. Jadi Jepang mengharapkan agar kita mau membantu mereka melawan sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Lalu latar belakang yang ketiga, propaganda Jepang untuk menghadapi pasukan sekutu. Propaganda di sini ya bisa disamakan istilah dengan pencitraan di zaman sekarang, di mana Jepang datang ke sini mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang telah melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Lalu propaganda tersebut diikuti dengan keluarnya janji kemerdekaan dari Kuniaki Koiso. Kuniaki Koiso ini adalah Perdana Menteri Jepang pada tahun 1944 ya, di mana Perdana Menteri Koiso mengatakan bahwa Indonesia kelak akan diberikan kemerdekaan jika Jepang menang dalam Perang Dunia Kedua. Janji itu dikeluarkan pada tanggal 7 September 1944. Setelah itu, pembentukan BPUPKI ini bertepatan dengan hari perayaan ulang tahun Kaisar Jepang saat itu, yaitu Kaisar Hirohito. Bisa dilihat di sini, ini adalah foto dari Perdana Menteri Koiso, orang Jepang yang pernah menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Untuk latar belakangnya ada yang ditanyakan? Gimana untuk latar belakangnya? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Lalu bagaimana dengan pembentukan BPUPKI? BPUPKI atau singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Saya ulangi, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia,
dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Namun nantinya baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Dibentuk oleh Jenderal Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang bernama Kumakichi Harada. Bisa dilihat, inilah Jenderal Kumakichi Harada, pemimpin tertinggi tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara. Fungsi BPUPKI ini menyelidiki dan mempelajari persiapan tata pemerintahan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi di sini saya akan bold, dilihat menyelidiki dan mempelajari persiapan tata pemerintahan untuk kemerdekaan. Bisa disimak lagi ya, ini adalah fungsi dari BPUPKI. Karena nanti biasanya pertanyaan di tes TWK CPNS itu membuat kita dibolak-balik pikirannya. Karena setelah BPUPKI ada juga lembaga serupa yang fungsinya untuk mempersiapkan kemerdekaan yaitu PPKI. Tapi perbedaannya BPUPKI itu fungsinya menyelidiki dan mempelajari, sementara PPKI itu mempersiapkan. Karena kembali lagi kita ke pengertian atau kepanjangan dari BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, dalam bahasa Jepang, BPUPKI ini disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Bagaimana kira-kira? Ada yang mau ditanyakan untuk hal ini? Silakan lewat chat juga boleh jika kurang jelas. Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Bagaimana dengan keanggotaan BPUPKI? Anggota asli dari BPUPKI itu adalah 67 orang, terdiri dari 60 tokoh nasional dan 7 orang tokoh Jepang. Ketua dari BPUPKI adalah Rajiman Wedyo Diningrat, salah seorang bangsawan Jawa yang merupakan tokoh nasional juga, teman dekatnya Insinyur Soekarno. Wakilnya Raden Panji Suroso dari pihak Indonesia dan Ichibangase Yoshio dari pihak Jepang. Jadi perlu diketahui BPUPKI terdiri dari 2 keanggotaan. Tokoh nasional yang jumlahnya 60 orang, lalu tokoh Jepang yang jumlahnya ada 7 orang. Lalu apa saja lembaga-lembaga yang ada di bawah BPUPKI? Yang pertama, Badan Tata Usaha. Ini dibentuk pada saat sidang pertama. Yang kedua, Panitia 9 dibentuk pada saat sidang pertama juga. Dan yang ketiga, Panitia Kecil dibentuk pada saat sidang kedua BPUPKI. Jadi perlu disimak di sini, anggota dari tokoh nasional ada 60 orang. Sementara dari tokoh Jepang ada 7 orang. Ketuanya Rajiman Diningrat, wakilnya terdiri dari 2 golongan, yaitu pihak nasional atau Indonesia dan pihak Jepang. Lalu kita bahas apa saja isi dari sidang BPUPKI yang pertama. Sidang ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin, Jakarta. Gedung Chuo Sangiin, Jakarta. Chuo Sangiin itu apa? Chuo Sangiin ini dalam bahasa Indonesianya Dewan Pertimbangan. Jadi Chuo Sangiin ini adalah lembaga yang dibentuk pada masa Jepang yang fungsinya sebagai Dewan Pertimbangan bagi pemerintahan militer Jepang pada saat itu. Salah satu anggotanya Insinyur Soekarno ya. Lalu apa agenda sidangnya? Yang pertama membahas bentuk negara yang diputuskan berbentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar berdasarkan pidato 3 tokoh. Pidato 3 tokoh inilah cikal bakal munculnya Pancasila nanti. Jadi dari pidato 3 tokoh ini nanti muncullah Pancasila yang disebut Piagam Jakarta ya. Kita ulangi. Sidang BPUPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin, Jakarta. Agenda yang dibahas, bentuk negara diputuskan NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Berdasarkan pidato 3 tokoh, yang mana berdasarkan pidato ini nanti muncul Piagam Jakarta yang dikenal setelah itu dengan istilah Pancasila. Kita lanjut, siapa saja 3 tokoh yang dimaksud? Ini adalah pertanyaan yang sangat sering dijumpai di TWK CPNS.
Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Saya ulangi, pidato pertama itu dari Mr. Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945. Yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin adalah 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Apa saja? Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Oke, jadi udah jelas ya, bisa lihat juga di sini. Ini adalah foto dari Muhammad Yamin. Oh ya, ada chat masuk tadi. Sebentar, saya cek dulu. Jawab lagi saya gedung Chosangi itu gedung apa Mas Pak? Nggak. Gedung Chosangi ini sekarang kalau pada masa Jepang itu ada gedung Dewan Pertimbangan. Gedung Dewan Pertimbangan karena pada masa Jepang menjajah kita, Jepang itu memperbolehkan tokoh-tokoh nasional untuk ikut andil dalam pemerintahan militer kala itu. Maka dari itu Jepang itu kita anggap sebagai saudara tua kita. Karena sebelumnya Jepang pernah memberikan janji kemerdekaan juga ya. Jadi Jepang adalah penjajah yang mengizinkan tokoh nasional untuk ikut andil dalam pemerintahan militer pada saat itu. Jadi dibuatkan sebuah dewan namanya Chuosangiin. Kalau sekarang gedungnya ada di mana? Ada di Jakarta. Kalau tidak salah itu di Pejaten atau Pejambon ya, Jalan Pejaten atau Pejambon. Saya kurang tahu juga lokasi pastinya. Nomor 6 kalau nggak salah nomor gedungnya. Masih ada gedungnya sampai sekarang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Tokoh kedua dari 3 orang tokoh tadi ya, yaitu Dr. Supomo. Ingat di sini namanya Supomo, pakai P ya, karena ada tokoh juga dengan nama yang mirip yaitu Sutomo. Jadi yang mengusulkan salah satu rumusan Pancasila ada Dr. Supomo. Ingat Supomo dan bukan Sutomo karena berbeda tokoh. Apa saja yang diusulkan oleh Dr. Supomo? Dasar Negara Indonesia Merdeka, yang isinya pertama persatuan, lalu kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Saya ulangi, tokoh kedua berpidato pada tanggal 31 Mei 1945. Namanya Dr. Supomo. Yang dikemukakan oleh Dr. Supomo yaitu Dasar Negara Indonesia Merdeka. Isinya ada 5. Persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Bisa dilihat ini foto dari Dr. Supomo. Oke, silakan bagi teman-teman yang ingin mencatat ya silakan. Kalau saya terlalu cepat, tolong diingatkan di chat. Misalnya lagi pengen mencatat gitu kan, silakan di chat aja untuk ditunggu sebentar. Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi tokoh ketiga dari 3 orang tokoh yang merumuskan dasar-dasar tadi yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato dengan dasar-dasar negara yang nanti disebut dengan istilah Pancasila. Ya, jadi apa saja dasar-dasar menurut Insinyur Soekarno tadi? Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi inilah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan pidatonya itu diberi judul Pancasila ya. Ini bisa lihat foto Insinyur Soekarno. Bagaimana? Kira-kira jelas? Apa ada pertanyaan sejauh ini? Dari 3 orang tokoh tadi. Yang pertama adalah Muhammad Yamin dengan rumusan asas dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, Dr. Supomo dengan dasar negara Indonesia Merdeka. Lalu yang ketiga, Insinyur Soekarno dengan Pancasila. Kalau tidak ada, kita lanjut ke slide berikutnya.
Kita pasti tahu, salah satu panitia yang terbentuk pada saat BPUPKI yaitu Panitia 9, sangat terkenal sekali ya, diketuai oleh Insinyur Soekarno. Jadi Panitia 9 ini bisa disebut sebagai lembaga ad hoc atau tambahan. Karena di bawah BPUPKI kan ada dua golongan anggota. Yang pertama dari golongan orang-orang Jepang, yang jumlahnya ada 7 orang tadi. Lalu yang kedua dari golongan nasional. Namun, para tokoh nasional sadar kalau merumuskan dasar negara dan undang-undang mengikut sertakan pihak Jepang, takutnya nanti undang-undang dan dasar negara kita itu bisa dipengaruhi oleh Jepang atau kita dapat atau kita terpengaruh oleh undang-undang yang juga berlaku di Jepang. Karena Jepang itu negaranya kekaisaran ya, sementara kita itu terdiri dari banyak pulau, banyak suku bangsa. Jadi nggak mungkin menggunakan hal itu. Jadi nih, tanpa sepengetahuan Jepang juga nanti ya, ada Panitia 9 yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, di mana tugas Panitia 9 ini adalah merumuskan dasar negara. Yang nantinya dasar negara itu diambil dari pidato 3 tokoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hasil dari dasar negara itu dirumuskan dalam bentuk Piagam Jakarta yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945. Jadi bisa dilihat di sini keanggotaan Panitia 9, termasuk Insinyur Soekarno merangkap sebagai anggota sebagai ketua, lalu Dr. Andes Muhammad Hatta yang merangkap sebagai wakil ketua. Jadi ini dia Panitia 9 yang akhirnya merumuskan Piagam Jakarta, disahkan 22 Juni 1945. Ini dia isi dari Piagam Jakarta yang nantinya kita sebut Pancasila ya, namun saat ini masih bernama Piagam Jakarta. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dilihat-lihat kan hampir mirip dengan Pancasila yang sekarang. Karena Piagam Jakarta ini belumlah Pancasila yang fix ya, karena nanti mengalami beberapa perubahan. Salah satu yang sangat terlihat sekali yaitu sila pertama, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bisa dilihat ini adalah salinan dari Piagam Jakarta. Di sini ada anggota Panitia 9 ya. Disebutkan di sini diresmikan Jakarta 22 Juni 1945 oleh BPUPKI, namun lembaga kecilnya bernama Panitia 9. Lanjut kita ke sidang BPUPKI kedua. Dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Agendanya yang pertama, menetapkan wilayah NKRI itu apa saja. Ditetapkanlah bahwa wilayah NKRI itu semua bekas jajahan Belanda. Lalu yang kedua, membahas bagaimana bentuk kewarganegaraan Indonesia, karena Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa ya. Jadi diatur bagaimana sistem kewarganegaraan itu dapat memberikan hak yang sama untuk semua suku dan bangsa. Lalu rancangan Undang-Undang Dasar Ekonomi dan Keuangan, pembelaan negara, pendidikan, dan pengajaran. Di sidang BPUPKI yang kedua ini juga dibentuk panitia kecil atau panitia ad hoc. Sama seperti tadinya di sidang pertama ada panitia kecil bernama panitia 9. Namun di sidang BPUPKI yang kedua, panitia kecilnya terbagi menjadi panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Insinyur Soekarno, panitia pembelaan tanah air diketuai oleh Raden Abikusno Cokrosuyoso, panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Lalu ini dia panitia kecil perancang undang-undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno ya. Namun ingat Insinyur Soekarno selain mengetuai panitia perancang undang-undang sebelumnya juga ditunjuk sebagai ketua panitia 9. Oleh karena itu, di bawah ketua yang tertinggi Insinyur Soekarno, ditunjuk lagi ketua untuk panitia khusus ini, yaitu Dr. Supomo. Ini ya, Dr. Supomo. Jadi alasannya kenapa bukan Soekarno yang tertulis sebagai ketua di sini, karena Soekarno juga sebelumnya sudah ditunjuk menjadi ketua panitia 9. Hingga akhirnya jabatan ketua untuk panitia kecil perancang undang-undang diserahkan pada Dr. Supomo. Anggotanya ada Wongso Negoro, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Raden Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman Wiryo Sanjoyo. Ini dia foto semuanya. Ini berurutan ya fotonya, mulai dari Supomo, Wongso Negoro, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis,
Raden Panji Singih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Setelah itu, apa hasil rancangan Undang-Undang Dasar dari Panitia Perancang Undang-Undang tadi? Hasilnya disampaikan dalam Pleno 14 Juli 1945. Isinya pernyataan tentang Indonesia Merdeka, lalu pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang nantinya dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Jadi disinilah Undang-Undang Dasar 1945 itu dirumuskan oleh panitia kecil perancang undang-undang yang sebelumnya diketuai oleh Insinyur Soekarno, namun setelah itu diserahkan pada Dr. Supomo. Nah, ini isi batang tubuh dari Undang-Undang Dasar hasil pleno panitia perancang undang-undang tadi. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan wilayah bekas Belanda dulunya, ditambah dengan Malaya, Borneo, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya. Namun nantinya Timor Portugis ini tidak menjadi bagian dari Indonesia ya, karena dia masih berada di bawah penjajahan Portugis, dan nanti baru bergabung sekitar tahun 1960-an, lepas lagi sekitar tahun 1998. Karena memang dari aspek historisnya, Timor Leste ya, bukanlah bagian dari jajahan Hindia Belanda. Jadi sesuai perjanjian ini sebenarnya Indonesia itu adalah semua bekas wilayah jajahan Belanda dulunya. Lalu bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, seperti yang sudah dibahas di sidang pertama tadi. Lalu bentuk pemerintahnya adalah republik, bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih, dan bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Jadi ini adalah isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 hasil pleno dari Panitia Perancang Undang-Undang. Apa ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Karena untuk subbab pertama sudah habis. Setelah ini kita akan mencoba kuis 10 soal. Setelah itu baru kita masuk ke subbab kedua. Jika ada pertanyaan, silakan di chat di kolom komentar, atau mau mengulangi salah satu part dari materi bagian pertama ini, silakan. Kok bisa dibentuk panitia 9? Oke. Seperti yang dijelaskan tadi, panitia 9. Ntar saya slide dulu. Ini dia. Karena keanggotaan dari BPUPKI itu terdiri dari dua golongan. Yang pertama golongan nasionalis, para tokoh nasional, dan yang kedua Jepang. Jadi ditakutkan tokoh Jepang tersebut memberikan pengaruh dalam membentuk negara kita ke depannya. Tidak ingin pengaruh Jepang itu masuk dalam pembahasan undang-undang ini. Hingga akhirnya tanpa sepengetahuan Jepang, panitia 9 ini melakukan sidang-sidangnya sendiri. Jadi karena tidak mau campur tangan orang Jepang ikut dalam membahas undang-undang dan dasar negara. Itu alasannya. Jadi seperti disebutkan juga, ini adalah panitia ad hoc tambahan gitu kan. Gara-gara BPUPKI atau Dokuritsu Junbicho Sakai keanggotanya terbagi menjadi tokoh nasional dan tokoh Jepang. Jadi alasannya itu. Silakan, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Kita tunggu. Oke, sambil menunggu pertanyaannya, saya ulangi lagi dari sini ya, keanggotaan. Bisa lihat sini, keanggotanya berjumlah 67 orang, 60 itu tokoh nasional dan 7 itu tokoh Jepang. Namun di sini 7 tokoh Jepang ini adalah tokoh pasif ya. Mereka itu sebagai pemantau. Namun sewaktu-waktu mereka juga bisa ikut aktif jika seandainya ada keperluan Jepang dalam sidang-sidang BPUPKI. Jadi panitia 9 itu muncul gara-gara kita mengantisipasi ikut campurnya Jepang dalam membahas dasar negara kita. Oke, ada pertanyaan di sini. Kenapa dari 3 tokoh pengusul dasar negara tidak ada kesepakatan ya? Kenapa Pancasila diambil dari Penggalan Piagam Jakarta? Oke, bukannya tidak ada kesepakatan. Saya slide dulu ya ke Piagam Jakarta. Mana dia tadi? Oke, ini dia. Ini adalah hasil jalan tengah dari usulan 3 tokoh tersebut. Jadi bukan tidak ada kesepakatan. Kesepakatan itu ada sehingga muncul jalan tengahnya bernama Piagam Jakarta. Jadi 3 usulan tadi dipadukan sehingga muncullah Piagam Jakarta. Jadi itu jawabannya. Boleh kalau masih ada pertanyaan.
Boleh 2 pertanyaan lagi, setelah itu kita lanjut ke kuis. Ada 10 soal. Mungkin di kuisnya juga bakalan muncul pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan gitu kan. Dipuaskan malam ini. Oh ya, terima kasih gitu. Semoga semoga ya dengan belajar dengan niat gitu, semoga apa yang dicita-citakan tercapai. Ya, saya minum dulu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke 10 kuis mengenai subbab pertama ini. Oh, ada. Bentar. Keanggotaan panitia 9 dengan panitia kecil sama. Oh, Oh oh ya tunggu. Allah. Ada suara anak. Nah ini lah yang kalau buat Suara anak bunda siapa ya? bunda. Tolong host di mute dulu host. Ada suara anak kecil. Oke. Pertanyaannya, keanggotaan panitia 9 dengan panitia kecil apakah sama? Katanya berbeda. Karena panitia 9 itu salah satu dari bagian panitia kecil. Jadi panitia kecil itu bukan cuma panitia 9 ya. Saya slide lagi. Oke, panitia kecil itu ada apa saja? Yang pertama panitia 9. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketuanya Insinyur Soekarno. Lalu panitia kecil itu apa saja? Ini dia, panitia perancang undang-undang, ketuanya Insinyur Soekarno, namun nanti dialihkan ke Mr. Supomo. Lalu panitia kecil, panitia pembelaan tanah air, maksudnya diketuai oleh Raden Abikusno Cokrosuyoso, dan panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Ini juga nih cikal bakal Muhammad Hatta sebagai itu. Sorry, saya lupa. Bapak apa ya? Koperasi ya? Maaf kalau salah ya. Karena saya lupa bagian ini. Gara-gara ini Muhammad Hatta nanti berpidato. Jadi berdasarkan pidato ini Muhammad Hatta dianggap sebagai salah satu pelopor pendirian ekonomi bangsa Indonesia. Nama panitia yang panitia kecil ekonomi dan keuangan. Ya, Bapak Koperasi ya. Jadi Muhammad Hatta berpidato nih di panitia ekonomi dan keuangan ini. Jadi saya lupa tentang Muhammad Hatta Bapak apa gitu kan karena terlalu banyak gitu. Jadi gara-gara ini. Jadi jawabannya keanggotaan panitia 9 dengan panitia kecil itu berbeda. Cara cara membedakannya, panitia 9 adalah salah satu bagian dari panitia kecil. Ya, panitia 9 yang ini tadi, lalu panitia kecil bisa dilihat, sorry ya, ini dia. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Pemilihan Tanah Air, Panitia Ekonomi dan Keuangan. Oke, bisa dilihat di sini ada pertanyaan lagi. Saya rasa cukup ya untuk pertanyaan di sesi ini. Kita langsung ke kuisnya dulu. Mungkin di kuisnya juga ada pertanyaan nanti tuh. Saya share lagi kuisnya, bentar. Sebentar saya buka dulu. Latihan 1. Oke, gimana? Apakah soal latihannya sudah tampil di screen masing-masing? Silakan lewat Udah. chat aja. Oke, kita langsung ya. Oh. Jadi kuis ini Chatnya. ya, ini semacam ini games ya. Ya, oke. Ini semacam games. Jadi bisa menjawab pertanyaan yang belum terjawab kira-kira ini. Oke, ini latihan ada 10 soal untuk subbab pertama. Nanti untuk subbab kedua juga ada latihan seperti ini. Jadi cara menjawabnya mungkin teman-teman bisa di-type aja di kolom komentar. Waktu untuk satu pertanyaan itu lebih kurang 2 menit saja. Jadi ketika saya bilang mulai ya silakan di-type jawabannya apa. Kita mulai dengan soal pertama. Bisa lihat di sini. Waktunya maksimal 2 menit ya. Berikut ini sebutan BPUPKI dalam bahasa Jepang adalah. Silakan, waktu B. maksimal 2 menit. Silakan di-type. B. Oke. Oke. Oke, Mana sih B, caranya? B. Oke, tampaknya Terbang. Oke, tampaknya tidak lebih dari satu. Oh ya, silakan. Bentar. Oke, boleh. Saya minum lagi. B. Oke,
Jadi semuanya jawab B ya, karena soal pertama ini tergolong mudah sekali. Jadi BPUPKI atau Dokuritsu Junbicho Sakai, itu istilah dalam Jepangnya adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak ada lagi pertanyaan tentang ini saya rasa ya. Kita lanjut ke soal kedua. BPUPKI dibentuk pada tanggal berapa? Silakan maksimal 2 menit saja. Oke, sudah ada jawaban C. Oke, saya rasa jawabannya juga cukup mudah ya. C, tanggal 1 Maret 1945. Bertepatan juga dengan perayaan Tencho Setsu, hari ulang tahun Kaisar Hirohito ya. Walaupun sebenarnya Kaisar Hirohito tuh perayaannya dimulai tanggal 16 Maret, tapi euforianya sudah dimulai sejak awal Maret 1945. Jadi karena Jepang lagi bersuka cita, ditambah lagi Jepang udah terlanjur memberikan janji kemerdekaan si Perdana Menteri Koiso tadinya. Lanjut ke soal nomor 3. Jumlah anggota BPUPKI dari tokoh nasionalis adalah sekian orang. Silakan jawaban untuk soal nomor 3. Oke, C. Ada yang jawab B juga ya. Oke. Ada yang jawab B lagi. 54. Oke, kita ulangi. Jumlah anggota BPUPKI dari tokoh nasionalis adalah sekian orang. Oke. Jawaban yang paling tepat adalah 60 orang. Oke, kita cek lagi. Oke, bagi yang mungkin tadi belum mencatat ya. Nih, bisa dilihat anggota berjumlah 67 orang, terdiri dari 60 tokoh nasional dan 7 tokoh Jepang. Jadi berdasarkan soal ini, dari tokoh nasionalis adalah 60 orang. 50. Oke, tampaknya cepat ya, nggak perlu 2 menit ini menjawab satu soal kayaknya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 4 maksudnya. Berikut ini adalah tugas BPUPKI. Silakan, maksimal 2 menit. Oke, tidak perlu ditanyakan lagi karena semuanya jawab A ya. Menyelidiki dan mempelajari persiapan tata pemerintahan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi saya ulangi, dari namanya saja Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tugasnya itu menyelidiki dan mempelajari. Berbeda dengan organisasi setelah ini yang bernama PPKI. Kalau PPKI itu tugasnya mempersiapkan kemerdekaan saja. Oke, karena soalnya masih tergolong mudah, nggak apa-apa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu agenda sidang BPUPKI pertama adalah, silakan dijawab. Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke, jadi soalnya disesuaikan ya dengan submateri kali ini. Oke, ralat ada yang jawab D. Soal nomor 5. Nggak jadi E ya. Tadi ada yang jawab. Oke, benar. Ralat katanya ada yang D. Oke, jadi ini semacam pertanyaan yang membuat kita berputar-putar sebenarnya. Jadi seperti pengalaman gitu kan, latihan-latihan soal CPNS, jawaban dari materi itu sebenarnya bisa jadi dimirip-miripkan, tapi sebenarnya maknanya berbeda gitu. Untuk soal ini mungkin nggak ditemukan kasus seperti itu, karena ini jawabannya bisa dipastikan dengan pembahasan yang tadi. Jawaban untuk soal nomor 5 adalah merumuskan dasar negara dan undang-undang. Jawaban yang paling tepat itu E. Tadi ada satu yang jawab E, itu Mbak Maisari ya. Oke, Mbak Maisari benar jawabannya E, bukan D ya. Pembentukan panitia perancang undang-undang, kita cek lagi. Pembentukan panitia perancang undang-undang ada di sidang BPUPKI yang kedua. Ini dia, panitia perancang undang-undang. Salah satu dari panitia kecil tadi. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 itu yang E. Oke, kalau tidak ada lagi kita ke soal nomor 6. Panitia kecil perancang undang-undang diketuai oleh, silakan diingat yang ini, siapa tadi? Untuk soal nomor 6 jawabannya yang mana?
Oke. Oke, ada 2, ada 3 yang jawab A. Oke, silakan disimak lagi pembahasan yang tadi ya. Oke. Keputusan pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai Insinyur Soekarno. Namun, karena Insinyur Soekarno terlibat juga dengan kepanitiaan yang lain, maka dari itu setelah keputusan tentang ketua ini akhirnya diserahkan ketuanya, jabatan ketua maksud saya kepada Profesor Mr. Dr. Supomo. Jadi ini salah satu soal yang bikin kita berpikir keras sebenarnya ya. Keputusan pertama ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Namun setelah itu karena Insinyur Soekarno terlibat dengan kepanitiaan yang lain, akhirnya ketua diserahkan pada Profesor Mr. Dr. Supomo. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. D. Yang D ya. Oke. Selanjutnya D. soal nomor 7. Di sini ada kenapa sidang BPUPKI membahas di sidang pertama, bukannya sidang kedua ya. Maksudnya bagaimana ya, Mas Unpap Kevin, kenapa sidang BPUPKI membahas di sidang 1, bukannya di sidang kedua? Mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya. Oke, karena mungkin belum ada tanggapan, kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini pidato tentang dasar negara oleh M. Yamin. Nah, ini tunggu, ada balasan di chat. Di buku sejarah yang kubaca, sidang kedua itu membahas Undang-Undang Dasar. Sidang 1 membahas dasar negara. Oh, itu secara general. Mungkin di buku sekolah seperti itu ya, karena tidak terlalu didetailkan. Sementara di sini kita tampilkan secara detail apa saja yang menjadi pembahasan di sidang pertama dan sidang kedua. Karena kan untuk buku-buku sekolah mungkin ya, buku-buku sekolah, karena taraf berpikir mungkin anak sekolah untuk kita yang sudah melewati masa-masa itu agak sedikit dibedakan gitu. Jadi digeneralkan kalau di buku-buku tersebut. Sementara kenyataannya sidang tersebut memiliki detail-detailnya. Masing-masing sidang tuh punya inti-inti. Seperti sidang pertama, agendanya ini dia. Merumuskan dasar negara berdasarkan undang-undang dan berdasarkan pidato dari 3 tokoh, dan ini pidato dari 3 tokoh tersebut, barulah nanti ya, di sidang yang kedua BPUPKI dibentuk panitia perancang undang-undang, dan panitia perancang undang-undang dasar tadi mengadakan rapat pleno menghasilkan rancangan undang-undang dasar. Jadi itu pembahasannya. Kenapa bisa ada ini ya perbedaan seperti itu? Karena simpelnya saja di buku sekolah atau buku pelajaran umum tidak sedetail pembahasannya tidak terlalu detail seperti itu. Jadi kita bercermin pada apa yang benar-benar terjadi pada masa itu. Kita kembali ke soal tadi. Ini berikut ini pidato tentang dasar negara oleh M. Yamin. Ini adalah soal yang sangat umum sekali ditanyakan di TWK ini. Kita disuruh menghafal peri-peri ini kan. Nah, silakan dilihat jawabannya dan langsung dijawab. Oke, mayoritas menjawab A ya, karena memang jawabannya A. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini disebut, ini dia, langsung saja ke slide-nya ya. Ini dia, Dasar Negara Republik Indonesia, usulan dari M. Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Ini sudah dituntut kita untuk menghafal ya untuk soal-soal seperti ini. Bisa lihat ini M. Yamin. Ini dia peri-peri yang dikemukakan oleh M. Yamin, kecuali yang kelima disebut kesejahteraan rakyat. Lanjut kita ke slide berikutnya, soal nomor 8 nih. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Poin-poin di atas adalah hasil pleno sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal berapa. Silakan diingat lagi, sidang pleno yang menghasilkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dilaksanakan pada tanggal berapa? Oke, ada yang jawab D, silakan dilanjutkan.
Lupa. Oke. Jadi untuk soal nomor 8 ini jawabannya betul D ya. Pada tanggal 14 Juli 1945. Bisa dilihat di sini pembahasannya. Hasil plenonya yang menghasilkan Undang-Undang Dasar 45 nih. Mana tadi? Ya, ini dia. 14 Juli 1945, ini dia hasilnya. Pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Oke, lanjut kita ke soal nomor 9. Piagam Jakarta adalah hasil rapat panitia 9 yang diterapkan pada tanggal. Langsung ingat tadi, Piagam Jakarta atau Pancasila yang kita kenal sekarang, yang versi pertama ya, adalah piagam yang ditetapkan oleh panitia 9 diterapkan pada tanggal berapa? Mbak Maisari jawab C ya, 22 Juni, silakan. Oke, mayoritas jawab C ya, berarti masih ingat materinya. Benar, jawabannya C pada tanggal 22 Juni 1945. Oke, ini kuis terakhir untuk subbab pertama. Wilayah NKRI, Kewarganegaraan Indonesia, Rancangan Undang-Undang Dasar Ekonomi dan Keuangan, Pembelaan Negara dan Pendidikan dan Pengajaran. Poin di atas merupakan agenda sidang. Yang pertama ada BPUPKI 1, Panitia 7, Panitia 9, BPUPKI 2, atau Panitia Perancang Undang-Undang. Silakan dijawab untuk soal kuis terakhir, soal nomor 10. Sudah ada jawaban? Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke, ada yang diralat ya, jawabannya D. Ada yang jawab A juga. Oke, langsung kita cek jawabannya. Wilayah NKRI, Kewarganegaraan Indonesia, Rancangan Undang-Undang Dasar Ekonomi Keuangan, Pembelaan Negara dan Pendidikan dan Pengajaran. Poin di atas merupakan agenda sidang yang mana? Kita cek. Oke, sidang 2 BPU PKI. Jadi jawabannya yang mana? Soal nomor 10. Jawabannya yang D. Jadi jawabannya yang D ya. Bisa dilihat ini dia. Oke. Wilayah NKRI, Kewarganegaraan Indonesia, Rancangan Undang-Undang Dasar Ekonomi dan Keuangan, Pembelaan Negara, Pendidikan dan Pengajaran. Oke, sampai di sini kita tutup dulu kuis pertemuan pertama di sesi pertama. Langsung kita masuk ke sesi kedua. Subbab kedua. Bentar, saya stop share dulu. Oke, gimana? Sudah masuk di screen-nya masing-masing? Udah, Kak. Oke, kita lanjut. Pembahasan berikutnya itu peristiwa Rengas Dengklok. Oke. Saya silin lagi ya. Oke, peristiwa Rengas Dengklok. Dimulai dengan latar belakang lagi nih. Yang pertama, kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Karena Jepang itu kan dijatuhi bom atom sebanyak 2 kali ya. Yang pertama tanggal 6 Agustus di kota Hiroshima, nama bom atomnya Fat Man. Yang kedua, tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, nama bom atom itu Little Boy. Lalu Jepang karena sudah kalah, dan terlibat perjanjian serah terima kekuasaan di kapal USS Missouri, namanya kapal milik Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat meminta Jepang untuk mempertahankan status de facto. Nah, ini istilah yang cukup penting ya. De facto itu artinya jangan ada perubahan. Apa yang terjadi biarlah seperti itu. Nah, de facto itu menuntut tidak adanya perubahan dalam suatu kondisi. Jadi Jepang diminta oleh pihak Amerika atau sekutu agar tidak membiarkan Indonesia itu merdeka. Jadi itu tuntutan sekutu pada Jepang. Sehingga kan Indonesia mengalami masa kekosongan kekuasaan tuh.
Sehingga pasukan sekutu yang tahu Indonesia lagi nggak ada yang berkuasa, takut kalau sewaktu-waktu Indonesia bisa merdeka, sekutu pun masuk ke Indonesia. Dan pada masa itu juga lah terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi. Jadi ini dia latar belakang dari peristiwa Rengas Dengklok ya. Ini adalah serah terima kekuasaan di kapal Missouri milik Amerika Serikat. Lalu di manakah Rengas Dengklok itu, tempat peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Rengas Dengklok itu terletak di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kalau di itu kan ya petanya ini di sini Jakarta, lalu di sini ada Rengas Dengklok. Jadi dari Jakarta ke Rengas Dengklok itu melewati beberapa daerah penting seperti Cikarang, Bekasi, Cikarang, Karawang, dan Rengas Dengklok. Jadi ini petanya. Setelah itu peristiwanya nih. Kejadian itu berlangsung sekitar tanggal 15 Agustus 1945 malam hari, didahului dengan pertemuan golongan muda di Lembaga Bakteriologi yang dipimpin oleh Khairul Saleh pada tanggal 15 Agustus malam hari. Ini dia Khairul Saleh, bisa dilihat salah satu tokoh muda yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok nantinya. Jadi Khairul Saleh bertemu dengan para pemuda membahas tentang pelaksanaan kemerdekaan. Kenapa? Karena golongan muda tahu Jepang sudah menyerah kalah kepada Amerika Serikat atau pihak sekutu. Sementara pada saat itu, pada saat Jepang menyerah pada pihak sekutu, tokoh nasional kita diantaranya Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat sedang berada di kota Saigon atau Dalat, Vietnam. Lagi bertemu dengan Marsekal Hisaichi Terauchi namanya, membahas tentang waktu pelaksanaan kemerdekaan. Jadi logikanya golongan pemuda berpikir ketika Jepang sudah kalah nggak mungkin dia memberikan kemerdekaan. Jadi nggak perlu kita tunggu resmi atau izin atau restu dari pemerintahan militer Jepang. Logikanya seperti itu. Sehingga ketika golongan tua yang 3 orang tadi kembali ke Indonesia, ditemui oleh para golongan muda ini, di mana mereka bertemu di kediaman Insinyur Soekarno. Ini dilihat di sini 15 Agustus 1945 malam hari. Golongan muda menuntut Soekarno untuk proklamasi besok katanya. Kejadiannya 15 Agustus nih, berarti besok itu tanggal 16 Agustus pagi. Namun Soekarno tidak mengindahkan permintaan golongan muda tersebut. Karena pertimbangan Soekarno, Jepang dan pihak nasional, tokoh tua ya, sudah membentuk PPKI. Namun PPKI akan dibahas di subbab setelah ini. Dan kita harus menunggu sidang PPKI dan izin resmi dari Jepang. Karena tidak ada kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda pada saat itu, terjadilah yang disebut peristiwa penculikan atau pengamanan oleh golongan muda terhadap golongan tua, di mana para golongan tua terdiri dari Soekarno-Hatta dibawa ke daerah Rengas Dengklok seperti yang sudah diperlihatkan tadi. Jadi itu latar belakang terjadinya Rengas Dengklok pada malam hari 15 Agustus 1945. Kejadiannya lebih kurang subuh ya. Berarti ini udah dini hari nih, udah masuk tanggal 16 sebenarnya. Udah masuk tanggal 16 tapi dini hari. Ya, bentar, saya minum dulu. Oh ya, ini bisa dilihat di sini, ini Khairul Saleh, ini Wikana nih. Kalau ini rumah kediaman Insinyur Soekarno, di sini juga nanti dilaksanakan proklamasi. Selanjutnya, tanggal 16 Agustus 1945 dini hari tadi, Rengas Dengklok menjadi pusat atau tujuan dibawanya Soekarno dan Hatta karena di Rengas Dengklok itu sudah ada tokoh muda yang bernama Singgih dan Subeno, di mana mereka itu adalah Syudancho dan Chudancho, semacam komandan peleton ya, komandan peleton peta pada masa Jepang, namun mereka sudah tidak terikat lagi dengan peta karena Jepang sudah kalah, dan mereka meminta agar Soekarno dan Hatta ini diamankan di markas mereka. Dan markas mereka itu adalah sebuah rumah tua peninggalan petani Cina. Bisa lihat di sini rumah tersebut ya masih ada sampai sekarang, milik seorang petani Cina yang bernama Zhao Kuexiong. Nah, jadi di rumah inilah Soekarno dan Hatta diamankan. Ketika mereka diamankan di sana, masih terjadi perdebatan antara golongan tua dengan golongan muda, di mana golongan tua tetap menuntut Insinyur Soekarno agar segera proklamasi besok hari. Tapi Insinyur Soekarno tidak mau, sehingga peristiwa tersebut menjadi puncak ketegangan antara golongan tua dengan golongan muda, di mana Wikana dan Soekarni hampir saja berantem beneran ya, tonjok-tonjokan dengan Insinyur Soekarno.
karena saking panasnya kondisi pada saat itu. Hingga nantinya didamaikan oleh Bung Hatta, di mana Bung Hatta mengatakan alasan dari golongan muda benar. Pihak Jepang yang sudah kalah tidak mungkin memberikan kemerdekaan. Sementara alasan Soekarno juga benar. Soekarno tidak ingin kita merdeka dengan terburu-buru karena ditakutkan nanti kondisi berbalik ke pihak nasionalis. Kalau sewaktu-waktu Jepang marah bagaimana gitu kan. Sehingga akhirnya tidak ada titik temu juga di peristiwa Rengas Dengklok ini. Barulah keesokan harinya, pada pagi hari harusnya tanggal 16 Agustus itu akan terlaksana sidang PPKI pertama. Perlu digarisbawahi di sini akan terlaksana sidang PPKI yang pertama. Berarti tidak terlaksana nih. Karena ketua dari PPKI yaitu Insinyur Soekarno itu hilang. Dalam kata lain di sini tidak muncul pada saat pagi hari tersebut. Karena memang Insinyur Soekarno lagi berada di Rengas Dengklok. Hingga akhirnya bisa dilihat Ahmad Subarjo di sini ya, bertemu dengan salah seorang golongan muda dan disebutkan bahwa Insinyur Soekarno sedang berada di Rengas Dengklok. Ahmad Subarjo meminta untuk dibawa ke Rengas Dengklok dan dipertemukan dengan Insinyur Soekarno. Lalu di sanalah Ahmad Subarjo mengeluarkan janji, namanya janji Ahmad Subarjo ya, yang berbunyi kemerdekaan itu paling lambat akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus pukul 12 siang. Berdasarkan janji ini akhirnya Soekarno dan Hatta dikembalikan ke Jakarta. Namun ketika mereka dibawa kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta tidak dipulangkan ke rumah masing-masing, namun dibawa ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Pasti tahu peristiwa berikutnya ya, yaitu perumusan teks proklamasi. Kira-kira untuk submateri yang ini ada yang ditanyakan? Sebelum kita lanjut ke submateri berikutnya, silakan di chatnya. Mana chatnya? Oh ini. Halo, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke yang berikutnya. Saya stop share dulu. Oke, sekitar proklamasi. Jadi ini materinya dilanjutkan ya. Setelah kembali ke Jakarta, kan Soekarno-Hatta dibawa ke rumah Laksamana Maeda, di mana pada malam hari 16 Agustus, di rumah Laksamana Maeda, akhirnya 3 orang tokoh, yaitu Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta, merumuskan naskah proklamasi. Jadi ingat, tanggal perumusan proklamasi 16 Agustus, lokasinya di rumah Laksamana Maeda, tokohnya ada 3 orang, Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta. Lalu informasi penting tentang peristiwa ini. Perumusan proklamasi itu dilakukan setelah Soekarno-Hatta kembali dari Rengas Dengklok sesuai cerita sebelumnya ya. Dan sebelum menuju ke rumah Laksamana Maeda, Insinyur Soekarno itu sempat belok dulu ya, tidak langsung menuju ke Laksamana Maeda, tapi menemui salah seorang jenderal angkatan darat Jepang namanya Jenderal Nishimura. Tujuannya itu menjajaki sikap tentara Jepang atau pasukan Jepang kalau sewaktu-waktu Indonesia mereka Jepangnya bagaimana. Di sini Jenderal Nishimura cenderung menolak sebenarnya kemerdekaan pihak Indonesia. Namun karena mendapat dukungan dari Laksamana Maeda, akhirnya peristiwa perumusan proklamasi tetap terlaksana. Selain 3 orang tokoh tua tadi juga hadir banyak tokoh lainnya seperti tokoh muda ya. Ada BM Dia, Soekarni, Sayuti Melik, dan Sudiro. Ini Sayuti Melik terkenal karena nantinya dia yang mengetik teks proklamasi. Yang mengetik ya, kalau yang menulis itu Insinyur Soekarno. Lalu ini dia, naskah proklamasi hasil rumusan 3 orang tadi, Soekarno, Hatta, dan Subarjo. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang menyumbangkan pemikirannya yang mengeluarkan kata-kata proklamasi. Jadi kata-kata proklamasi dari Insinyur Soekarno. Dan Soekarno bertugas sebagai penulis juga. Lalu paragraf pertama atau kalimat pertama yang berbunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia adalah hasil pemikir Subarjo. Hasil pemikiran dari Ahmad Subarjo. Sementara kalimat kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya adalah hasil pemikiran Muhammad Hatta. Jadi ini dia pembagian tugas tentang naskah proklamasi.
Setelah selesai, nanti naskah ini diserahkan kepada tokoh muda yang bernama Sayuti Melik. Nah, Sayuti Melik nanti mengetik naskah tersebut sehingga disebut teks proklamasi otentik nantinya. Dan teks yang diketik oleh Sayuti Melik itu disunting. Jadi ada beberapa perubahan. Yang pertama nih, tulisan tempo diganti menjadi tempo, jadi huruf H-nya dihilangkan. Tulisan Jakarta 170805 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Lalu tulisan Wakil-Wakil Bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama Bangsa Indonesia. Saya ulangi di sini perubahannya ya, bisa dilihat. Ini dia teksnya yang warna putih ini, silahkan dilihat. Yang pertama kata-kata tempo. Ini dia berubah menjadi kata-kata tempo, silakan dilihat kursornya. Lalu tulisan Jakarta 170805 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Ini dia. Dan wakil-wakil bangsa Indonesia diganti menjadi atas nama bangsa Indonesia. Ini dia. Jadi bisa dilihat perubahannya ya. Ini tulisan tangan Soekarno nih. Wakil-wakil bangsa Indonesia, Jakarta 1705. Kata-kata tempo, ini dia tempo, hanya nanti dihilangkan oleh Sayuti Melik. Dan inilah yang dibacakan nantinya oleh Insinyur Soekarno keesokan harinya. Maka dari itu teks yang diketik ini disebut teks autentik. Lalu informasi penting, setelah diketik oleh Sayuti Melik, awalnya nih, teks proklamasi tersebut akan ditandatangani oleh seluruh anggota PPKI. Namun karena nggak mungkin ya, karena kertasnya kecil, akhirnya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas usulan tokoh muda yang bernama Sukarni. Jadi ada tokoh namanya Sukarni ya, ini dia bisa lihat fotonya di sini, tokoh muda, bukan Soekarno ya, tapi Sukarni. Jadi atas usulan Sukarni inilah tanda tangan di teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah itu perumusan proklamasi selesai, sebenarnya kebanyakan dari golongan muda udah pulang dari rumah Laksamana Maeda. Namun Insinyur Soekarno, Bung Hatta, dan Laksamana Maeda sendiri masih membahas tentang kemerdekaan, di mana perbincangan itu tentang bentuk pemerintahan. Walaupun sudah di sidang BPUPKI menetapkan bahwa pemerintahan kita itu republik dan bentuk negara NKRI. Tapi masih ada kebimbangan di sini ya. Laksamana Medan mengusulkan kepada Insinyur Soekarno, bagaimana kalau Indonesia itu bentuknya kerajaan saja? Tapi Insinyur Soekarno menolak karena tidak mungkin. Kalau Indonesia berbentuk kerajaan, mungkin akan terpecah menjadi banyak fraksi sehingga Indonesia tidak jadi merdeka gitu kan? Karena kerajaan ada banyak di Indonesia dulunya. Kalau dikasih sistem yang seperti itu, bisa jadi masing-masing wilayah itu merdeka sendiri. Muhammad Hatta pun mengusulkan bahwa bentuk negara kita kenapa nggak federal aja? Walaupun ini sudah ditetapkan ya di sidang BPUPKI, tapi ini cuma sekedar perbincangan saja. Lalu Soekarno bilang, kalau bentuk negara kita federal atau serikat, bisa saja kita menjadi negara boneka negara-negara yang berkuasa. Seperti Belanda yang pernah menetapkan bentuk federal, gitu kan. Jadi agar tidak terjadi perpecahan, Soekarno mengatakan bahwa bentuk negara kita itu fix, republik dan NKRI seperti yang sudah dirumuskan oleh BPUPKI tadinya. Jadi itu perbincangannya yang terjadi setelah perumusan teks proklamasi. Sehingga keesokan harinya, proklamasi itu awalnya akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Bisa dilihat ini, awalnya akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Ikada itu singkatan dari Ikatan Atletik Jakarta. Di mana itu lapangan Ikada? Monas sekarang. Jadi Monas itu adalah lapangan dulu ya, namanya lapangan Ikatan Atletik Jakarta atau Ikada. Namun, tidak semua militer Jepang yang setuju dengan kemerdekaan Indonesia. Salah satu kan tadi Jenderal Nishimura ya, sehingga pasukan Jepang itu juga terpecah menjadi dua golongan. Ada yang cenderung merdeka, ada yang cenderung tetap patuh pada perjanjian dengan Amerika Serikat tadi yang menuntut status tetap diterapkan. Jadi nggak boleh ada yang berkuasa. Sehingga karena ditakutkan bentrokan terjadi dengan pasukan Jepang, akhirnya dipindahkanlah pelaksanaan proklamasi ke rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Dan proklamasi lebih kurang dibacakan sekitar jam 10 pagi. Namun di sini ada peristiwa penting juga. Setelah pidato dan pembacaan teks proklamasi, dilaksanakanlah upacara penggerekan bendera yang harusnya dilakukan oleh salah seorang tokoh muda dari golongan perempuan ya, namanya SK Trimurti.
Jadi harusnya yang bertugas sebagai penggerek bendera pada saat proklamasi bernama SK Trimurti, golongan muda perempuan. Namun SK Trimurti menolak karena menurut dia yang layak untuk mengibarkan bendera adalah pejuang katanya. Dalam kata lain di sini mantan tentara peta. Sehingga ditunjuklah Suhud dan Latif sebagai penggerek bendera pada saat proklamasi tanggal 17 Agustus tadi. Dan foto yang kita lihat saat ini adalah karya dari fotografer dua orang bersaudara yaitu Alexius Mendur dan Franz Mendur. Kalau seandainya tidak ada fotografer yang dua orang ini mungkin kita nggak bisa melihat foto ini. Karena proklamasi itu kan harusnya dilaksanakan di Ikada. Jadi wartawan, jurnalis semuanya pada berdatangan ke sana. Tapi batal dilaksanakan hingga yang menyadari bahwa perpindahan itu cuma dua orang ini, jadi mereka yang berhasil mengabadikan peristiwa proklamasi. Bagaimana dengan penyebaran berita proklamasi? Yang pertama melalui Radio Domei. Radio Domei ini sekarang dikenal dengan nama RRI, Radio Republik Indonesia, oleh Syahrudin dan F. Wus, salah seorang orang Belanda yang menjadi pegawai di Radio Domei pada saat itu, walaupun Radio Domei itu dikuasai oleh Jepang. Namun akhirnya karena Jepang tunduk pada perjanjian de facto dengan Amerika Serikat tadi, Radio Domei itu diblokir. Hingga akhirnya para pemuda yang dipimpin oleh Yusuf Ronodipuro bikin stasiun radio darurat di Jalan Menteng nomor 31. Ini markasnya golongan muda nih. Lalu dari situlah disiarkan berita proklamasi melalui siaran radio. Selain melalui radio juga melalui surat kabar. Di antaranya surat kabar Cahaya, surat kabar Suara Asia, dan melalui slogan-slogan dan selebaran yang disebarkan oleh para pemuda. Ini contohnya ya, surat kabar Suara Asia yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke subbab terakhir di pertemuan malam hari ini. Saya stop share dulu. Ada pertanyaan atau tidak? Oh, bisa ulang singkat kecepatan. Yang bagian mananya yang mau diulangi? Bagian yang mana yang mau diulangi, Mas Kevin? Oh, udah nggak jadi. Oke, saya stop share dulu. Lanjut ke subbab terakhir. Dan ini materi terakhir di pertemuan malam ini sebelum kuis ya. Saya cek lagi. Oke, sudah tampil ya. Materi berikutnya adalah PPKI. Ya, di sini mungkin kita bakal membahas Pancasila dan undang-undang lagi nih di sini. Kita lanjut ke latar belakang PPKI. Kalau di bagian pertama kan kita membahas BPU PKI tadi tuh. Setelah Indonesia merdeka, barulah terlaksana sidang PPKI. Perlu diketahui dulu bagaimana terbentuknya PPKI. PPKI itu adalah pergantian nama dari BPU PKI. Jadi perlu diulangi lagi, PPKI adalah pergantian nama dari BPU PKI yang terjadi sebelum Indonesia merdeka. Karena tadi kan ada ceritanya tentang golongan muda ingin merdeka, sementara golongan tua masih berada di Vietnam. Nah, kejadiannya terjadi pada saat itu. Fungsi dari PPKI ini adalah lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi itu perbedaannya dengan BPU PKI. Kalau ini menyelidiki, kalau PPKI mempersiapkan. Lanjut informasi pentingnya nih. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 ketika Soekarno, Hatta, dan Mr. Rajiman berangkat ke Dalat, Vietnam, bertemu dengan Marsikal Terauchi. Pada saat itu juga kan lagi heboh pemuda di Jakarta karena Jepang udah dibom atom gitu kan pada tanggal 6. Dan PPKI ini ya baru nantinya diresmikan pada saat pertemuan pertama atau rapat pertama yang dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 1945 di Dalat, Vietnam. Dan hasil dari pertemuan Dalat ini bisa dilihat di sini. Yang pertama, ini kita mulai membahas undang-undang dan Pancasila lagi nih. Kata mukadimah dalam undang-undang dasar diganti menjadi kata pembukaan.
Jadi sidang atau rapat pertama, sorry, bukan sidang ya, saya ulangi lagi. Rapat pertama PPKI, saya ulangi, rapat pertama PPKI, hasilnya mengganti kata mukadimah dalam Undang-Undang Dasar menjadi kata pembukaan. Lalu sila pertama yang hasil Piagam Jakarta tanggal 22 Juni tadi kan berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, makanya sila pertama kita ketuhanan yang Maha Esa. Di sini nih pergantiannya. Lalu pasal 28 dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 yang berbunyi negara berdasarkan David ketuhanan to yang no Maha orang Esa. Lalu pasal 6 ayat 1. Oke. Lalu pasal 6 ayat 1. Sorry. Oh ya, nggak apa-apa Mas. Oke. Lalu pasal 6 ayat 1 yang Belum awalnya belum di berbunyi unmute ya, bentar gue unmute. belum, ya silakan Mas. Ya. Pasal 6 ayat 1 yang berbunyi presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Jadi silakan dicek dulu, barangkali ada yang mau mencatat atau mau record ya. Inilah hasil pertemuan Dalat pada tanggal 8 Agustus 1945. Jadi beberapa hari sebelum kemerdekaan ini, ketika 3 orang tokoh berada di Dalat, Vietnam. Atau nama lainnya Saigon sekarang. Ketika itu, Soekarno-Hatta dan Rajiman bertemu dengan Marsikal Terauchi. Setelah BPUPKI diganti menjadi PPKI ya, tanggal 7 Agustus 1945. Bisa dilihat ini Marsikal Terauchi. Ini hasil rapat pertamanya. Ingat, bukan hasil sidang pertama PPKI, tapi hasil rapat pertama PPKI. Lanjut ke slide berikutnya. Ntar saya cek dulu mana tahu ada itu ya, ada chat. Chat masuk. Ada. Oke, kita lanjut ke keanggotaan PPKI. Jumlah awal anggota PPKI adalah 21 orang, di mana 12 orang terdiri dari orang Jawa, 3 Sumatera, 2 Sulawesi, 1 Kalimantan, 1 Nusa Tenggara, 1 Maluku, dan 1 orang perwakilan dari Tionghoa. Jadi ini keanggotaannya, awalnya 21 orang nih. Namun, nah ada namunnya nanti. Sama seperti sebelumnya, ditakutkan kalau PPKI ini dipantau oleh orang Jepang, takutnya orang Jepang ikut campur nanti gitu kan. Sehingga dibentuklah anggota tambahan yang anggotanya ada 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Siapa saja? Oke, siapa saja nanti ya yang 6 orang tadi ini dia. Ahmad Subarjo selaku penasihat, Sayuti Melik anggota, Ki Hajar Dewantara, R.A. Wiranata Kusuma, Kasman Singodimejo dan Iwa Kusuma Sumantri. Ini anggota tambahan tanpa sepengetahuan Jepang. Namun anggota PPKI yang diketahui oleh Jepang ini dia bisa dilihat. Ini yang diketahui oleh Jepang nih. Oke. Ketua dari PPKI adalah Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Dan ini anggota yang diketahui oleh Jepang semuanya. Ini pembagiannya tadi 12 Jawa, 3 Sumatera, sampai 1 orang golongan Tionghoa. Setelah itu, ini baru sidang pertama PPKI, berbeda dengan tanggal 8. Tanggal 8 itu kan sebelum kemerdekaan, itu rapat pertama antara anggota PPKI dengan Marsikal Terauchi, orang Jepang di Vietnam. Kalau sidang PPKI pertama itu dilaksanakan setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1945. Ini setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 1945. Berarti 1 hari setelah proklamasi ya, di mana keputusan sidangnya mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945 sekarang, yang dirumuskan pada masa BPUPKI tadinya. Jadi PPKI ini mengesahkan, lalu memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta selaku wakil presiden secara aklamasi. Aklamasi itu artinya disahkan atau ditetapkan. Nah, jadi aklamasi itu disahkan atau ditetapkan ya, di mana Soekarno dan Hatta ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden secara aklamasi oleh salah seorang tokoh muda namanya Otto Iskandar Dinata. Jadi kalau seandainya Otto Iskandar Dinata nggak ada waktu itu, mungkin saja presiden pertama dan wakil presiden pertama kita orang lain gitu kan. Karena pada saat sidang pertama ini nggak ada yang mau menjadi presiden.
Entah itu karena beban moralnya besar atau bagaimana, nggak tahu juga ya. Karena keanggotaan cukup banyak sekali, PPKI ada 21 orang, jadi nggak ada yang menawarkan diri sehingga ditunjuk akhirnya secara aklamasi Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden oleh tokoh muda yang bernama Otto Iskandar Dinata. Lalu keputusan sidang yang ketiga, sidang pertama poin yang ketiga, sebelum dibentuknya DPR MPR, Presiden dibantu oleh lembaga yang bernama KNI, Komite Nasional Indonesia. Jadi KNI ini adalah lembaga legislatif sebelum terbentuknya DPR MPR. Lanjut kita ke sidang PPKI yang kedua, dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Jadi dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Keputusan sidangnya ada 2. Oke, bentar ada chat masuk. Apa alasan Otto memilih Soekarno dan Hatta? Oke, kembali lagi kita ke panitia 9 tadi ya. Oke, dan ini sebenarnya dengan latar belakang historis Soekarno dan Hatta karena memang dari dulu merupakan tokoh pergerakan nasional. Ditambah lagi pada masa Jepang, mereka dipercayakan posisi-posisi penting, seperti anggota Chuo Sangiin, Ketua Dewan Pertimbangan Militer Jepang, gitu kan. Jadi atas dasar historis tersebut, jadi pengalamannya udah tinggi lah bahasa kitanya sekarang. Jadi udah nggak diragukan. Oleh karena itu, Soekarno dan Hatta ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden pertama oleh Otto Iskandar Dinata. Contoh apa pengalamannya? Ya dia anggota Chuo Sangiin gitu kan. Bahkan Insinyur Soekarno sendiri pernah diundang oleh Kaisar Jepang Hirohito sebagai apa ya tokoh atau representasi pihak nasional Indonesia, tokoh-tokoh nasional dari Indonesia terpilih Insinyur Soekarno. Berarti emang udah nggak diragukan gitu. Jadi alasannya lebih kurang seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita lanjut. Sidang PPKI yang kedua ini keputusannya ada 2, dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945. Yang pertama membentuk 12 kementerian, inilah 12 kementerian awal di Republik Indonesia, lalu membagi Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Apa saja? Ini dia. Menteri yang 12 tadi ya, Luar Negeri Ahmad Subarjo dan lain-lain. Bisa dilihat di sini kementerian apa saja beserta menteri-menterinya. Saya minum bentar. Oke. Namun di sini perlu dilihat, akan saya bold ya, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Kenapa ini yang saya bold? Karena urusan luar negeri adalah urusan yang awam bagi Indonesia. Selama ini urusan luar negeri kita diurus oleh penjajah. Pada masa Belanda pasti Belanda yang ngurus. Pada masa Jepang pasti Jepang yang ngurus. Jadi posisi Kementerian Luar Negeri pada waktu itu ya posisinya luar biasa sekali. Dan menterinya adalah Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo Menteri Luar Negeri pertama kita. Lanjut kita ke 8 wilayah pada masa awal kemerdekaan. Ini dia, Provinsi Sumatera, gubernurnya Teuku Muhammad Hasan. Bisa dilihat ini dia Teuku Muhammad Hasan. Jawa Barat, gubernurnya Sutarjo Kartodikusumo. Bisa lihat ini berurutan ya fotonya, ini yang nomor 2. Jawa Tengah RP Suroso, ini lukisan wajahnya. Jawa Timur RMT Aryo Suryo, bisa lihat ini. Aryo Suryo Gubernur Provinsi Jawa Timur yang namun sayang sekali ya nanti di tahun 48 3 tahun pasca kemerdekaan Gubernur Suryo atau Aryo Suryo dibunuh oleh gerakan PKI tahun depan ya. Pemberontakan PKI 48 dibunuh lalu dibakar. Sangat disayangkan sekali. Lalu Sunda Kecil di gubernurnya I Gusti Ketut Puja, bisa lihat ini dia. Lalu Maluku Mr. Yohanes Latuharhari, Sulawesi GSSJ Ratulangi, dan Borneo Pangeran Muhammad Nur. Mirip kayak Hajar Dewantara ya fotonya Muhammad Nur. Oke, ada chat masuk, kita cek dulu. Oke, ulangi lagi ya, boleh kita ulangi lagi. Sumatera, gubernurnya Teuku Muhammad Hasan. Bisa lihat ini Teuku Muhammad Hasan. Jawa Barat, Sutarjo Kartodikusumo. Jawa Tengah, RP Suroso, ini dia. Jawa Timur, Aryo Suryo. Gubernur yang pada tahun 1948 dibunuh oleh pemberontakan PKI Madiun, tahun 48 ya, itu dibakar nanti jasadnya, sangat disayangkan sekali. Dibakar, jadi dia korban ya, bukan pelaku, ingat dia korban. Lalu Sunda Kecil I Gusti Ketut Puja,
Maluku Mr. Yohanes Latu Harahari, Sulawesi ada Mr. Ratulangi, Borneo Pangeran Muhammad Nur. Mirip kayak foto Ki Hajar Dewantara sebenarnya ya. Ya, tapi ini lukisan dari Muhammad Nur ini. Setelah itu, sidang PPKI 3 dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasil keputusan sidang ada membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Kenapa ada KNIP? Kembali lagi kita ke sidang yang lama. Di sidang yang pertama dibentuk KNI saja, Komite Nasional Indonesia. Namun di sidang ketiga akhirnya dibagi. Ada komite nasional itu yang posisinya di pusat dan ada yang di... Karena Indonesia pada saat sidang kedua sudah dibagi jadi 8 wilayah. Makanya ada KNIP nantinya dan ada KNIT. Lalu mengesahkan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun ini nanti dianulir pada saat keluarnya maklumat 3 November. Di mana kalau partai kita cuma satu ya mirip kayak komunis jadinya kan, padahal ideologi kita Pancasila. Pancasila itu salah satu maknanya demokrasi. Jadi akhirnya dianulir keputusan PNI sebagai partai tunggal nantinya. Dan membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Oke, ada pertanyaan, kita cek dulu. 2145 habis. Oh ya, kita lihat jam. Oke, tersisa lebih kurang 15 menit lagi, 12 menit lagi ya. Oke, jadi ini ya isi atau keputusan sidang dari PPKI ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Dan kebetulan materinya sudah habis. Sebelum kita masuk ke part soal atau kuis, ada yang mau ditanyakan untuk materi Rengas Dengklok seputar kemerdekaan dan PPKI? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita coba kuisnya. Mudah-mudahan bisa selesai dengan cepat ya kuisnya. Saya stop share dulu. Oke, ini dia soal latihan kedua. Langsung ke soal yang pertama. Mungkin waktunya 1 menit aja ya maksimal untuk satu soal. Silakan ditulis jawabannya di kolom komentar. Pertanyaannya, kata-kata mukadimah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar diganti menjadi pembukaan merupakan hasil keputusan rapat apa? Silakan dijawab. Oke, sudah ada jawaban. C, pertemuan dalat. Bagaimana dengan kakak-kakak, teman-teman yang lain? Ada yang jawab D juga ya? Oke, langsung saja kita jawab nih. Kata mukadimah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar diganti menjadi pembukaan merupakan hasil keputusan rapat PPKI yang diadakan pada tanggal 8 Agustus saat 3 orang tokoh bertemu dengan tokoh Jepang bernama Marskal Terauchi di Dalat, Vietnam. Jadi soal nomor 1 itu jawabannya yang C. Ini saya perlihatkan lagi slide-nya. Ini dia. Hasil rapat pertama. Ini dia, kata mukadimah diganti menjadi kata pembukaan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Sorry. Jadi jawabannya yang C ya, bukan D. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah perubahan dari pasal 28 yang sebelumnya berbunyi. Bisa dilihat opsinya, jawabannya yang mana? Jadi pasal 2945 itu adalah perubahan dari pasal 28 yang sebelumnya berbunyi. Seperti apa? Silakan dijawab. Soal nomor 2. Oke, udah ada jawaban A. Bagaimana dengan abang-abang yang lain, teman-temannya? Oke, ada jawab A lagi. A lagi. Oke, langsung saja kesimpulannya karena memang jawabannya yang A ya. Jadi pasal 29 itu adalah perubahan dari pasal 28 yang berbunyi negara berdasarkan
berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena ini cuma merepresentasikan orang dengan agama Islam saja, sementara tokoh nasional itu kan juga ada dari agama-agama lain. Sehingga pasal 28 itu diganti menjadi pasal 29 yang berbunyi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa saja. Oke, sesuai pembahasan yang tadi ya. Mana tadi tuh? Oke, kelewat. Oh, ini dia. Jadi jawabannya betul yang A. Lanjut ke soal nomor 3. Sebelum diganti menjadi pasal 6, sebelum diganti pasal 6 ayat 1 tentang latar belakang presiden berbunyi apa? Jawabannya silahkan. Sebelum diganti, pasal 6 ayat 1 berbunyi bagaimana? Ada jawaban pertama C, presiden ialah orang Indonesia asli. Jadi kita cermati lagi soalnya. Sebelum diganti, pasal 6 ayat 1 berbunyi apa? Oke, jawabannya C, orang Indonesia asli dan beragama Islam. Jadi benar ya. Soal nomor 3 itu jawabannya C. Karena tidak merepresentasikan semua tokoh nasional hingga akhirnya diganti menjadi presiden ialah orang Indonesia asli saja. Jadi latar belakang pergantiannya mirip kayak soal nomor 2 tadi. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Saat sidang PPKI pertama, Insinyur Soekarno ditunjuk menjadi presiden secara aklamasi. Makna aklamasi tersebut adalah, silakan dijawab soal nomor 4. Makna aklamasi tersebut adalah. Oke, ini saya rasa cukup membingungkan. Silakan, makna aklamasi dalam peristiwa tersebut adalah. Ditetapkan. Oke, bisa. Mungkin ada jawaban yang lain. Di sini ada yang menjawab ditetapkan C. Kira-kira ada jawaban yang lain? Oke, jawaban yang paling tepat. Nah, jawaban yang paling tepat adalah penegasan. Oke, makanya saya sebut tadi agak membingungkan gitu kan. Kalau jawabannya A bisa juga salah. Karena aklamasi itu bukan voting ya. Aklamasi itu ditunjuk. Nah, jadi berbeda dengan voting. Kalau voting itu pemungutan suara. Kalau aklamasi ditunjuk tanpa melalui pemungutan suara. Jadi yang A itu salah jawabannya. Yang meragukan di sini adalah ditetapkan atau penegasan. Oke, disahkan juga bisa. Oke, disahkan, ditetapkan atau penegasan. Ayo, yang mana kira-kira jawaban yang paling tepat? Jawabannya adalah penegasan. Oke, kembali ke pembahasannya tadi. Ketika sidang PPKI 1 tadi ditunjuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden wakil presiden oleh salah satu golongan muda. Dengan latar belakang apa? Bahwa sudah tidak diragukan lagi perjuangan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi di situ sudah tersirat sebenarnya, ditegaskan gitu kan. Udah nggak diragukan lagi. Udah nggak diragukan lagi bagaimana peran Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dalam mencapai kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi nggak ada pantangan juga, nggak ada yang menolak juga pada saat itu. Kalau seandainya masih ragu, bisa dicari di Kamus Besar Bahasa Indonesia mungkin ya, makna aklamasi itu apa. Jadi jawabannya yang paling tepat itu penegasan. Jadi ini materinya berhubungan dengan materi pemahaman bahasa sebenarnya. Aklamasi itu maksudnya apa? Jadi jawaban yang paling tepat itu penegasan. Kira-kira ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 4 ini lagi? Kalau seandainya masih kurang puas gitu kan dengan jawabannya, bisa langsung dicek di KBBI apa makna aklamasi. Oke, karena waktu berjalan juga kita lanjut ke kuis nomor 5. Sebelum terbentuknya DPR dan MPR, Presiden dibantu oleh lembaga yang bernama apa? Silakan dijawab. Oke, jawabannya betul ya. C, Komite Nasional Indonesia. Karena DPR dan MPR itu belum ada. Jadi lembaga legislatif yang membantu presiden setelah kemerdekaan bernama KNI. Yang nanti dibagi menjadi KNIP untuk pusat dan KNID untuk daerah pada saat sidang PPKI yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Ada pertanyaan untuk soal nomor 5?
Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Makna peristiwa Rengas Dengklok dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan adalah. Silakan dijawab. Makna peristiwa Rengas Dengklok dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan adalah. Oke, udah ada yang jawab C ya. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Oke, oke, C lagi. Berarti mayoritas emang menjawab C ya, karena memang jawabannya adalah C. Jadi Rengas Dengklok itu maknanya perjuangan dan semangat golongan muda untuk memperoleh kemerdekaan atas usaha sendiri. Karena alasannya tadi, mereka sadar bahwa pihak yang kalah dalam perang dunia itu nggak mungkin memberikan kemerdekaan. Lagi pula kemerdekaan dengan diberikan itu kan nggak apa gitu ya, nggak afdol, nggak bagus gitu kayaknya. Makanya golongan muda itu sangat sangat keras gitu meminta pihak golongan tua itu Soekarno dan Hatta untuk segera proklamasi tanggal 16. Namun karena tidak ada kata sepakat sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Jawabannya betul yang C. Lanjut soal nomor 7. Kemerdekaan paling lambat akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 ada janji tokoh yang bernama. Jawabannya yang mana? Oke, langsung terjawab ya, Ahmad Subarjo. Gara-gara janji Ahmad Subarjo ini nanti tokoh-tokoh yang dibawa ke Rengas Dengklok dipulangkan ke Jakarta dan dibawa ke rumah Laksamana Maeda. Lanjut ke soal nomor 8. Sidang PPKI 3 memutuskan Indonesia dibagi menjadi berapa wilayah? Oke, jawabannya D ya. Menjadi 8 wilayah. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi, ada gubernur beserta foto-fotonya juga. Jadi jawabannya D, 8 wilayah. Soal nomor 9. Perumusan naskah proklamasi dilakukan oleh 3 orang tokoh, yaitu, silakan dijawab. Perumusan naskah proklamasi dilakukan oleh 3 orang tokoh, yaitu, oke, langsung terjawab. Jawabannya E ya. Insinyur Soekarno tugasnya menulis serta kata-kata proklamasi dari Insinyur Soekarno ya. Muhammad Hatta paragraf atau kalimat pertama, Ahmad Subarjo paragraf atau kalimat Muhammad Hatta paragraf atau kalimat kedua maksud saya, Ahmad Subarjo kalimat atau paragraf pertama. Saya ulangi, Soekarno selain menulis dia juga menyumbangkan kata-kata proklamasi. Ahmad Subarjo paragraf pertama atau kalimat pertama, Muhammad Hatta paragraf kedua atau kalimat kedua. Jadi itu fungsi dan peran mereka masing-masing. Soal nomor 10 terakhir, silakan dijawab. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah. Ini soal yang cukup umum ya, sering ditemui di tryout ataupun soal-soal TWK lainnya. Makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah. Silakan dijawab. Oke, ada yang jawab B. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang jawab C, 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 C. Karena memang jawabannya adalah, oke, muncul lagi jawaban D ya. Jawabannya yang C ya, yang ini. Merupakan jembatan emas menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jawabannya yang C. Yang C. Jadi yang paling tepat makna proklamasi itu adalah yang C. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan tentang materi ataupun soal kuis? Boleh silakan dituangkan di kolom chat. Silakan, ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Oh, KNI itu kepanjangannya apa? KNI itu singkatan dari Komite Nasional Indonesia. Jadi saya ulangi ya, KNI itu singkatan dari Komite Nasional Indonesia. Itu ada di sidang PPKI yang pertama ya, ini dia. Membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI. Namun nanti KNI dibagi menjadi pusat dan daerah di sidang PPKI yang ketiga. Yang pusat disebut KENIP, kalau yang daerah disebut KENIT. Nah, beda P dengan D doang. Oke, apakah ada lagi pertanyaan? Bahannya bisa dikirim ke WA grup
eee, oke nanti bahannya saya kirim ya ke WA Group boleh. Oke, namun sebenarnya ini sebelum itu ya, bahannya ini adalah bahan materi saya di, ketika saya mengajar di tempat lain juga seperti itu kan. Jadi nanti bakalan ketemu, beberapa poin nanti mungkin ada embel-embelnya gitu. Jadi nggak apa-apa ya, mungkin nanti saya kirimkan, tapi ada embel-embelnya. Karena selain mengajar TWK, saya juga mengajar, nasionalisme, saya mengajar sejarah juga. Jadi mungkin bahannya ada embel-embel yang lain gitu. Karena bahannya ini sengaja tadi saya hapus ini, ada embel-embelnya karena, eee, ya itulah seperti Kakaknya gitu. Tapi tetap nanti akan saya kirimkan. Oke, karena waktunya sudah habis, oke, tidak ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan pertemuannya sampai di sini. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya, mungkin Sabtu minggu depan kali ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya tutup pertemuan malam ini. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.